Kelompok 4 kami akan melakukan wawancara mengenai nilai-nilai Pancasila dan proses demokrasi menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Ini dia cuplikannya. Gimana sih Bawaslu itu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tugas dan tanggung jawab? Dari kepemiluan ya, Iya. karena kita lembaga kepemiluan. Nah, nilai Pancasila itu kan ada beberapa nilai-nilai yang memang menjadi modal bukan hanya bagi sebuah lembaga, tapi kita secara individu. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai persatuan, dan nilai-nilai yang lainnya yang memang buat saya pribadi itu menjadi dasar ya, jadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika dikaitkan dengan Bawaslu, kemudian nilai-nilai Pancasila ke kepemiluan, yang pertama satu aja lah, masalah nilai keadilan misalnya. Artinya kita memastikan bahwa semua warga negara yang memang sudah memenuhi persyaratan dalam hal memilih itu harus terdaftar, sama-sama terdaftar ataupun sama-sama memiliki hak yang sama dalam hal memilih, gitu ya. Kemudian contoh konkretnya misalkan sebentar lagi di tahapan DPT, daftar pemilih, penyusunan DPT ya, penyusunan DPT, mau yang normal atau yang mungkin mohon maaf disabilitas itu harus mendapatkan perlakuan yang sama. Itu salah satu contoh lah ya. Jadi apa langkah yang diambil Bawaslu untuk melindungi hak pilih kelompok tertentu seperti yang Bapak bilang tadi, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas. Dalam hal proses istilahnya itu yang daftar pemilih, pembuatan daftar pemilih tetap itu kita ada pengawasan melekat di situ. Yang salah satu fungsinya adalah untuk memastikan itu bahwa semua warga negara siapapun itu mendapatkan perlakuan yang sama, memiliki hak yang sama. Ya, jadi persyaratannya untuk memilih itu apa sih? Untuk jadi pemilih itu. Kalau dari segi usia berapa? Minimal 17 tahun. Kemudian yang kedua memiliki KTPL, sekarang KTPL ya, KTP elektronik. Kemudian walaupun dia di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah dan dibuktikan dengan nikah. Ya bukan yang nikah. Dia nikah secara negara ya, bukan hanya sebatas nikah secara agama saja. Nah, itu semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal proses pembentukan DPT ini. Nah, supaya nanti di hari H punya hak yang sama gitu kan. Nah, kemudian berbicara masalah disabilitas, kemarin pada saat di pemilu juga kita sempat menghimbau untuk perlakuan khusus bagi mereka yang disabilitas ini. Apakah dia intinya pembentukan TPS yang ramah disabilitas itu gitu, atau mungkin ada orang tua yang memang susah berjalan, seperti apa yang pastinya bisa menyalurkan suaranya, hak pilihnya. Ya, seperti yang pas pemilu kemarin kan kalau bagian disabilitas itu bisa dibantu kan? Ya kayak begitu. Yang menandakan bahwa perlakuan yang sama terhadap semua kalangan itu bukan hanya sebatas teori gitu, tapi langsung kita praktekkan. bagaimana Bawaslu menangani konflik dan sengketa pemilu yang terjadi. Kita sudah diatur itu, artinya sudah ada rule-nya memang gitu kan. Kita tinggal menjalankan rule yang ada. Misalkan untuk tindak pidana pemilu itu ada diselesaikan di Gakumdu, Sentra Penegakan Hukum
terpadu yang dimana di dalamnya itu ada unsur Bawaslu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan. Ada 3 lembaga di situ. Nah, kalau berbicara tindak pidana pemilu maka mereka yang menyelesaikan. Tapi kalau hanya sebatas misalkan administrasi maka Bawaslu sendiri yang menyelesaikan, dan itu jelas sudah diatur di Perbawaslu. Ada Perbawaslunya, ada peraturan Bawaslunya. Jadi kita tinggal mengikuti rule yang ada, yang memang yang sudah ada aturannya itu. Jadi sudah sangat jelas kalau dalam hal proses penyelesaian pelanggaran ataupun sengketa proses gitu. Paling mentok-mentok kalau misalkan berbicara masalah hasil nanti itu larinya ke MK. Kalau misalkan dia tidak puas dengan keputusan yang kita keluarkan, larinya ke MK. Sama seperti yang sekarang ini masih berproses di MK kan masih ada. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila selama proses pengawasan pemilu? Tadi bahwa benar kita ini manusia yang beragama, tapi tidak takut Tuhan itu. Ya banyak ternyata orang-orang yang tidak takut Tuhan, gitu kan. Oknum. Ya, makanya saya bilang bicara orang yang tidak menyembah. Dan yang menurut saya tentang terusnya itu, yang mereka yang tidak takut Tuhan itu, yang didewakan adalah kepentingan. Itu tantangan terbesarnya sebenarnya. Karena kalau misalkan kita bertemu dengan orang-orang yang takut Tuhan, bukan yang agamis ya, beda konteks. Yang takut Tuhan itu kita ngomong nggak boleh begini, ini ancamannya seperti ini, hukumannya seperti ini, karena ini jatuhnya pidana pemilu misalkan. Iya kan, misalkan begitu, enak gitu loh. Nah, berbeda dengan yang tidak takut Tuhan, masuk telinga kiri keluar telinga kiri. Keluarnya lewat telinga kiri, Pak. Bukan, kalau masuk telinga kiri keluar telinga kanan masih ada nyangkut sedikit. Tapi masuk telinga kiri mantul ya, keluar kembali telinga kiri. Mantul. Lagi sekarang itu banyak orang-orang yang permainkan kalau misalnya Nah, ya. Itu. Ya, berarti kembali lagi demi kepentingan itu. Makanya saya bilang yang abadi itu adalah kepentingan. Bukan. Jadi segala macam cara yang penting kepentingannya tersalurkan. Semuanya dihantam rata gitu. Itu tantangannya. Menurut saya sampai hari ini juga solusinya masih sangat minim begitu. Karena solusinya kembali ke diri sendiri masalahnya. Kembali ke personal masing-masing. Sadar gak bahwa itu salah gitu loh. 2, 3, 4. Sekarang kami berada di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dan akan melakukan wawancara mengenai nilai-nilai Pancasila dan proses demokrasi. Bagaimana KPU dapat meningkatkan kualitas pimpinan yang dihasilkan dari pemilu, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pimpinan berarti kan ini, pimpinan itu yang dihasilkan oleh KPU adalah misalnya nih ya, contoh terkecil nggak usah jauh-jauh deh, anggota DPRD, bener nggak? Itu kan salah satu pimpinan tuh, itu produknya KPU tuh, bener nggak? Benar. Benar. Satu, terkecil lagi kita tarik, pimpinan yang dihasilkan adalah PPK. Tahu nggak PPK? Apa itu? Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, dengar nggak? Yang di kecamatan PPK kan, KPU PPK kan, KPU itu begini, KPRI, KPU Provinsi KIP Aceh, Kabupaten Kota KIP Aceh, PPK, PPS, KPPS, PPDP dan KPPS. Di bawah KPPS, tapi garda terdepan. Oke. Bagaimana caranya? Kita ambil terkecil contohnya PPK. Dalam perekrutan PPK, kami membuka seluas-luasnya untuk siapapun boleh mendaftar PPK PPS.
Boleh dilihat dari sosmed, bisa dilihat dari sosmed, pengumuman di sosial media, kemudian kami umumkan di sosial media, kami umumkan di spanduk-spanduk yang dipasang. Coba di kelurahan atau kecamatan ada nggak sepasang? Ada foto orang ganteng. Kalau di Gunung Ningkas ada fotonya anak putih, kalau cewek-cewek itu nggak. Tadi kami di Pitit nggak ada itu. Ada foto cowok atau cewek di situ perekrutan PPS gitu ya. Kalau mahasiswa yang terlibat untuk jadi anggota PPS atau PPK udah banyak. Dari ekonomi ada Nela, hukum ada Nuri, dan Nur Fahima. Kalau di FKIP itu PPS-nya ada Nurul, saya lupa nama-namanya tapi banyak sekali. Ya, banyak sekali itu yang terlibat dalam penyangga bagian dari pemimpin. Kenapa saya katakan PPS dan PPK itu pemimpin? Karena memimpin di wilayah kerja mereka masing-masing. Mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat, RT, RW, lurah, itu mereka yang berhubungan. Bagaimana kami menentukan kualitasnya itu baik? Kami seleksi. Seleksinya terbuka. Siapapun boleh ikut dengan kriteria-kriteria yang sudah kami tentukan. Ya, kemudian kami seleksi. Apa yang kami seleksi? Sesuai dengan pengetahuan dan sebagainya. Mengerucut nih, jadi sedikit nih. Yang daftar banyak mengerucut jadi sedikit. Jadi dicari 3 berarti 9. Maksud 9 kita wawancarai. Kemudian kita take recordnya kita cari bagaimana kerja-kerjanya bagus, baru nanti muncul jadi 3. Ya, masukan dari tanggapan masyarakat juga kami pertimbangkan. Itu dari prosesnya kami tetap melibatkan masyarakat. Kenapa? Keadilan bagi seluruh rakyat ini. Semuanya boleh memberi masukan kepada kami. Kita nggak usah ambil yang jauh-jauh nih. Kan tadi produk yang dihasilkan produk pemimpin yang dihasilkan oleh KPU, ya kan? Iya. Kita nggak usah ambil yang jauh-jauh deh dari lingkungan KPU sendiri, PPK dan PPS. Nah, kenapa? PPK dan PPS yang terpilih harus memiliki integritas yang tinggi, tidak berpartai politik, kemudian bertanggung jawab, mau kerja keras, itu bagian dari produk yang kami keluarkan. Nah, jadi adik-adik nanti, ada yang pernah jadi ke PPS nggak sih? Siapa? Kamu jadi ke PPS? Iya, Bu. Di BIMTEK PPS kan? Iya, Bu. PPS-nya BIMTEK-nya bagus apa enggak? Bagus, Bu. Kamu diajari PPS yang bisa, kamu pegang Serekap atau enggak? Pegang Sirekap. Nah, kamu diajari enggak sama Serekap? Diajarin, Bu. Kalau nggak bisa dimarahin ya? Nggak apa-apa, belajar. Saya nggak marahin PPS-nya, belajar. Nah, itu bagian dari seleksi-seleksi untuk mereka jadi pemimpin. Pemimpin mana? Di lingkungan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya, jadi ketika perekrutan PPDP ataupun PPS, mohon maaf, PPDP ataupun KPPS itu PPS yang punya kendali. Dia harus memilih PPS-nya bisa dipercaya, bisa kerja, integritasnya dan sebagainya. Itu bagian, ya. Itu bagian upaya kami. Apa tadi produk? Mohon maaf, banyak betul pikiranku. Meningkatkan kualitas pimpinan. Nah, meningkatkan kualitas pimpinan untuk memperoleh pimpinan lah ya, meningkatkan dengan BIMTEK. Ya, kami selalu melakukan BIMTEK berkesinambungan. Saat ini deh lagi tahapan data, kemarin baru BIMTEK untuk pemetaan TPS. Nanti pulang saya BIMTEK lagi tentang Sidali, BIMTEK lagi nanti tentang Serekap, BIMTEK lagi bagaimana cara bersosialisasikan ke bawah. Gitu. Ya. Itu salah satu yang dilakukan KPU untuk meningkatkan pemimpin yang baik, yaitu melakukan BIMTEK berkesinambungan. Seleksinya juga terbuka gitu dan masukan-masukan dan kami memastikan dengan pengetahuan, integritas, dan mungkin lah kamu langsung tiba-tiba jadi PPK tanpa seleksi. Ya, belajar yuk jadi PPK dulu, nanti baru jadi anggota KPU. Baik. Bagaimana KPU memastikan bahwa proses pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia memenuhi standar internasional, serta bagaimana KPU bekerja sama dengan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas proses pemilihan umum. Oke, bagaimana KPU bekerja sama dengan organisasi internasional atau bagaimana standar nasional? Dek, kalau kalian tahu, mohon maaf, PPK itu KPU aja yang ada KPU LN, ada PPK LN untuk petugas di luar negeri. Coba browsing deh KPU LN. Itu ada. Jadi setingkat PPK tapi untuk di luar negeri. Kita bekerja sama nggak dengan organisasi atau organisasi? Bekerja sama dengan apa? Dengan Dubes Indonesia. Apa tugas KPPLN? Mendata semua data pemilih atau orang-orang Indonesia yang punya hak pilih dan tinggal di luar negeri. Ya, kamu nyangka nggak orang Tarakan ada yang tinggal di, kalau Jepang ada. Oh, Ganda. Yang negara yang jarang kita dengar itu ada orang Tarakan. Berapa orang, Bu? 3 orang. Saya bisa jamin orangnya.
Untuk meyakinkan itu ketika kita sanding data nasional, internasional, itu kita sanding data internasional. Kok bisa Bu sanding datanya internasional? Kita zoom deh di sana siang hari, kita malam. Gitu-gitu. Dan kita nggak boleh, kita harus siap. Jadi seluruh Indonesia siap. Uganda, ada yang kata Uganda, Tarakan dengan Uganda, kita lihat. Ada di data Tarakan. Nanti Gedubes PKLN, penyelenggara di luar negeri itu, namanya PPKLN tuh, gini. Ada orang Uganda, orang Tarakan, dia akan memilih di Tarakan. Enggak, datanya ada di Tarakan. Ini ada data Tarakan nih. Enggak, mereka meyakinkan bahwa mereka akan memilih di Uganda. Minta buktinya, saya bilang. Buktinya apa? Video. Saya atas nama ini dengan nomor NIK ini memastikan diri ketika pemilu 2024 saya tetap memilih Uganda karena kontrak kerja saya belum selesai. Karena saya masih belajar di sini. Karena saya coret di Tarakan. Ya, berarti tidak ada yang bisa menggunakan hak pilihnya di Tarakan karena dia menggunakan hak pilihnya di Uganda. Nah, negara pernah kalian dengar? Tidak terbayang kalian kan? Saya aja tidak terbayang deh. Papua Nugini. Ada, wajar lah ada orang Indonesia di sana ya. Tapi heran-heran kok ada orang Indonesia mau di Papua Nugini kan gitu kan. Uganda. Kemudian kemarin yang lagi ribut-ribut Turki yang lagi perang-perang itu ya. Ukraina. Itu ada orang yang di Tarakan. Tetapi dia tidak kembali ke Tarakan waktu pemilu, tetap di Ukraina. Ada juga yang dia diungsikan ke negara ini, jadi pastikan ketika nanti pemilu dia tidak di Ukraina tapi di negara ini, gitu. Itu terdeteksi deh. Apa kerjasama kita? Kedubes. Jadi kalau keluar negara, keluar Indonesia, ketika kita tinggal itu kedubes tuh kan tahu orang Indonesia, orang Tarakan, orang Malino, orang KTT. Nah orang Malino itu banyak di Australia. Serius saya, Australia. Aku juga bingung, banyak banget Australia. Ada beberapa, kan enggak banyak-banyak, tapi ada gitu kan. Inggris ada juga. Ada 2 atau 1 ya. Jadi mereka terdeteksi itu, Dek. Kenapa saya bisa tahu? Kita Kalimantan Utara kan ngumpul nih, Dek. Nah, keren bah, ada di Mali, di Australia dan Inggris. Orang Tarakan Uganda. Pernah nggak dengar negara itu? Tapi ada itu negara Uganda kan. Kenapa teringat di otak saya? Karena saya ingat betul waktu dating data nasional internasional. Begitu. Jadi dimanapun kalian, ketika melapor sebagai negara, kalian menggunakan paspor kalau keluar negeri paling kalian terdeteksi. Kecuali kalian ke Malaysia, Malaysia pun terdeteksi, mohon maaf. Yang terdeteksi ketika kalian ke Tarakan, dari Malaysia ke Tarakan, terdeteksi kalian ada di Tarakan. Karena Anda udah ditahan kan? Bila itulah kerjasamanya Indonesia dengan organisasi lain. Bener nggak? Coba Tarakan ke Malaysia pemilu. Ada orang Malaysia? Waktu ini milih di mana? Malaysia atau sini? Tidak milih, tidak terdeteksi kan? Iya, karena tidak melapor. Kalau di luar negeri, kalau masuk luar negeri, kalian masuk luar negeri harus melapor. Bener nggak? Terdata. Di sini kok ngapain? Kuliah di mana? Tinggal di mana? Kedubes pasti tahu itu. Bener nggak? Tinggal didatangi. Oh ada orang dari sana. Benar. Ya saya mesti tinggal di sini ya. Nanti kita lihat yang seperti ya dia nggak memilih ya. Kenapa nggak milih? Nggak pindah memilih kemarin nggak lulus. Iya. Kenapa? Lambat atau ditahu? Lambat. Tapi jangan lambat lagi ya, nanti saya jelasin. Oke. Bisa dimengerti kerjasamanya? Bawaslu Badan Sekarang kami akan melakukan mewawancarai Badan
Bapak mau wawancarai? Sampai nangis ya. Kasihan ibu ketua marah. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Tarakan. Jadi sana, pakai ini sana. Kamu kalian berarti cewek jadi cepat Andra. 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 Lang, oke. Seralian kan? Oke. 1, 2, 3. Iya, kecil. Template betul nggak? 1, 2, 3. Enggak tahu lah ngomong apa. Bicara apa itu? Enggak tahu. Dan proses Apa maksud apa? proses susah juga ya gabungin mereka nih. Mau kasih Alfian merah sudah. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam proses demokrasi dan bersamanya Cak aku. Ini dia. Si paling lama ditunggu guys. Empat.